Pendidikan Indonesia, sebutan yang akan terus diletakkan kepada seorang pendidik bersahaja yang rela melepas jiwa kebangsawanannya agar bisa berbaur dan merakyat. Tapi jarang kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan Indonesia, beliau memulai langkahnya sebagai seorang aktivis, pejuang, dan wartawan yang cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajahan. Ia adalah Ki Hajar Dewantara. Terlahir dari keluarga bangsawan dengan nama Raden Maswar Suwardi Suryaningrat, ia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda. Namun, menurut sahabat sang ayah, bentuk fisik inilah yang menandakan sang bayi akan berpengaruh besar nantinya. Sebagai seorang bangsawan muda, Suwardi kecil memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh anak lainnya. Lalu di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dokter di Batavia secara cuma-cuma. Akan tetapi, dikarenakan tubuhnya yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini dicurigai karena adanya motif politik di baliknya. Gagal menjadi dokter tidak lantas membuatnya hilang arah. Malahan, ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjatakan kertas dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan, yaitu Dr. Cipto dan Douwes Dekker. Ketiga serangkai ini yang kemudian bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka lewat partai politik pertama di Nusantara. Ibarat mendapatkan angin, di sana Suwardi semakin garang mengkritik ketidakadilan dan puncaknya ia mengirimkan sebuah kritik tajam yang ditunjukkan kepada bangsa penjajah. Tulisan yang sangat ironis menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah. Dengan ongkos yang juga harus dibayar oleh orang-orang yang tertindas. Marahlah wajah dan telinga Belanda. Suara lantang Suwardi dianggap sudah keterlaluan. Bersama rekan seperjuangannya, tiga serangkai itu pun dibuang ke negeri Belanda. Raga boleh diasingkan, tetapi jiwa tetap tegar menjalar. Di tengah pengasingan, Suwardi justru tercerahkan. Ia mengenal gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar. Ide-ide ini kelak membawanya ke arena perjuangan yang sama. Kembali ke tanah air, jalan terjal masih di hadapannya. Ia harus berhadapan dengan pihak pemerintah kolonial, namun kali ini celakanya dia sampai harus mendekam di balik jeruji besi. Di balik jeruji besi, hatinya gelisah mendengar kabar sang istri yang mengalami pendarahan sehabis melahirkan anak ketiga mereka. Lalu disinilah titik baik itu. Pada satu kesempatan, sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaum yang masih tertinggal. Bagai mendapat ilham, Suwardi pun segera bersiap lahir kembali menjadi sosok baru. Ketika bebas, ia lekas mendirikan sebuah sekolah, sebuah acara perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata terhebat, yaitu pendidikan. Terbatasnya akses pendidikan bagi bangsa Indonesia pada masa kolonial menjadi salah satu alasan Suwardi mendirikan perguruan Taman Siswa. Singkatnya, didirikan Taman Siswa ini sebagai awal pembentukan karakter Bumi Putra pelajar di Indonesia yang dikarenakan sistem pendidikan masa kolonial yang sangat mengekang demi menghasilkan kaum siap kerja. Perguruan Taman Siswa memiliki pedoman bagi guru yang disebut dengan Patra Triloka dan Tripusat, yaitu unsur-unsur Patra Triloka yang menjadi dasar kerja guru adalah sebagai berikut.
Ketiga konsep ini relevan untuk beraktivitas pendidikan sekolah ataupun guru, yaitu nonton, niteni, dan nyiroken. Nonton yang dimaksudkan adalah sebagai pasif dengan segenap panca indera, lalu niteni adalah menandai pelajaran dan mencermati apa yang ditangkap oleh panca indera. Kemudian ketiga adalah nyiroken, adalah menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Sedangkan konsep selanjutnya yaitu tripusat, pendidikan kesempurnaan dalam masyarakat akan terwujud apabila orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang tua, tokoh masyarakat, guru-guru, dan juga anak dan pemuda bisa bersatu paham sehingga sistem pendidikan itu dapat tercapai dengan baik. Terwujudnya tripusat akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter hingar sesungguhnya. Inglodomadya Mangkurkarsa dan Tutwuri Handayani. Setelah berdirinya Taman Siswa ini, Suwardi juga meninggalkan nama kelahirannya dan menggantikannya dengan nama panggilan yang setara, yaitu Ki Hajar Dewantara. Mimpinya sangat besar dan melampaui zaman. Cita-cita untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain, tapi juga merdeka dari kebodohan yang memenjara. Inilah sumbangsih terbesar yang membuatnya dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia kelak. Perjuangan melawan penjajahan tidak melulu dengan senjata. Kisah dari seorang dokter rakyat yang membela kaumnya dengan cuma-cuma, juru ketik yang rajin mengkritik, ataupun seorang pendidik yang rela turun dan meninggalkan zona nyamannya. Menyadarkan kita bahwa perjuangan itu adalah tentang memilih ide dan mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi 3 serangkai ini sampai pada cita-cita kemerdekaan yang dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia di masa depan.